Oke. Jadi apa nih yang bisa kita diskusiin hari ini, Lin? Jadi itu Pak, masalah CV. Hmm. Ini kan posisinya saya sudah bekerja, maksudnya ingin memperbaiki CV saya Hmm. untuk apa namanya pindah atau mencari pekerjaan yang lebih bagus dari Oke. yang Oke. Dari CV yang udah kamu kirim ke aku itu, eh apa namanya? Udah pernah nyangkut sampai ke tahap apa paling jauh? Udah pernah lolos alhamdulillah sampai itu Hmm? udah udah sampai ini Pak, keterima yang saya tempatin ini. Oke, udah keterima sampai yang sekarang dong, gitu. Ya, Tapi itu ya. udah diupdate belum pakai informasi kantor yang sekarang? Belum. Oh, Itu berarti masih waktu lulus kuliah. oh gitu. Jadi harusnya nanti kalau yang aku review tuh yang udah diupdate ya gitu. Jadi aku Oh, tidak iya. perlu nge-review yang apa namanya? Yang lalu gitu. Karena yang lalu kan udah oke. Karena tadi CV abis diupdate tuh kan kita bakal tahu ya. Ini tuh gimananya gitu. Nah, gitu. Jadi kamu berpikiran gini, kamu sejauh ini udah apply loker lagi belum? Udah Pak, udah. Pakai CV ini. Ya. Kenapa nggak yang perusahaan baru kenapa nggak dimasukin? Belum. Loh, jangan. Salah itu. Oh iya. Iya, gitu. Ya, dilarang ya gitu kan CV itu ya harus benar cara membuatnya, harus benar cara memakainya gitu ya. Gitu. Nah, benar cara membuatnya itu selain penentuan ATS friendly atau enggak gitu ya. Termasuk apa? Informasi yang update gitu kan. Gitu. Ya kan? Informasi yang update itu memang harus kamu masukin dulu ke CV gitu. Nah, kalau belum yang update belum dimasukin gitu, ya gimana gitu. Ya kan? Kan ada gap kosong nanti. Gimana? Kamu mau bilang apa? Itu Pak, kan kalau pernah dengar dan pernah lihat-lihat itu, terus katanya kalau mau masukin CV, kalau pengalaman pekerjaan itu kan harus minimal 1 tahun. Nah, karena pekerjaan saya saat ini kan baru, belum ada 1 tahun, jadinya belum saya masukkan ke CV, begitu Pak. Ini Oke, masih kalau ya untuk case tertentu memang benar bahwa pengalaman kerja 1 tahun tuh boleh gitu. Nah, sekarang kalau pengalaman kerja kamu 11 bulan gitu, itu gimana gitu? Atau misalkan gini, pengalaman kerja kamu belum segitu. Terus habis itu kan statusnya masih kerja nih, diupdate ke CV. Kenapa nggak ditulis periode sekian sampai sekarang gitu? Terus kamu coba apply gitu loh. Karena kalau misalkan enggak, bisa nggak? Bisa. Tapi ada lagi nih, di CV kan ada keterangan waktu tuh, timestamp terakhir kapan. Ya kan? Timestamp terakhir gitu. Ya. Misalkan kayak tanggal terakhir di situ katakanlah Februari 2022 gitu. Sekarang katakanlah Juni 2022. Nah, dari Februari sampai Juni kamu ngapain? Kan akhirnya nanti ditanya juga kan. Gitu. Ya terserah, alternatifnya kamu memilih yang mana. Jadi ditulis sambil ditanya kayak, kamu kan masih existing kerja di sini, nanti kalau di interview ya, tapi kenapa kamu memutuskan begini gitu. Atau kamu nggak tulis, lolos, tetap ditanya, ini waktunya kosong kenapa? Oh, karena di sini saya masih kerja sih. Kan mau nggak mau akhirnya kamu jawab gitu juga dong, ya nggak sih? ya Pak, ya. Ya kan, gitu. Ya kita balik lagi aja. Kalau di waktu kosong ini bisa kamu isi, kamu ada kegiatan lain, ikut training ini itu, dimasukin gitu, nggak apa-apa. Gitu sih. Paham nggak? Jadi CV itu pastikan info update. Dan kalau ngomongin terkait harus selalu pengalaman kerja 1 tahun, jawabanku enggak. Gitu. Enggak harus selalu 1 tahun, kecuali di bawah 1 tahun dan berulang terus, misalkan gitu. Itu beda case tuh. Gitu kan, gitu. Tapi kalau baru awal-awal, apalagi kamu fresh grade, ibaratnya gitu kan. Pengalaman kerja kamu total memang masih plus minus 1 tahun gitu. Menurutku sih nggak masalah ya, gitu. Beda kalau nanti kamu udah experience-nya udah banyak gitu. Karena akhirnya ini CV nggak update gitu. Ya kan? Kalau CV akhirnya nggak update, pertanyaan selanjutnya lanjutannya adalah ngapain di review lagi?
kan kamu udah lolos sampai ke tahap dapat kerjaan yang sekarang. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Tapi kan sekarang kamu belum coba ngelamar lagi pakai CV ini gitu. Sehingga tadi, ini kalau dari sudut pandangku ya, aku tahu ini format Siska, aku tahu gitu. Gitu. Nggak ada masalah aku sama format ini gitu kan, gitu. Cuman maksudku adalah info update-nya itu loh, gitu. Oke. Jadi buat aku saranku adalah nanti di detail aku jelasin bahwa di-update. Kan aku nge-review ini bukan ini yang bakal kamu apply. Atau kamu tetap masih mau menggunakan format ini? Kalau dari isinya memang tadi aku kepikiran. Isinya sih oke gitu. Ada beberapa bagian yang aku pengen dihapus ya, saranku ya gitu. Tapi buat aku ini oke gitu. Makanya tadi aku bingung. Lah ini apa ya yang mesti dibenerin dari CV-nya ya gitu. Gitu. Paling nanti aku komen di lampirannya doang gitu. Cuman karena kamu udah ada pengalaman existing dan pengalaman existing itu memang tidak muncul gitu ya. Gitu. Ya begitu, tidak muncul di sini gitu. Ya sudah gitu. Jadi apa ya namanya ya? Kurang update aja sih gitu. Ya nanti di sesi detail aja aku jelasinnya ya gitu. Tapi buat aku CV update itu wajib gitu. Kenapa kok wajib? Nih. Orang itu punya kemampuan diri. Ini CV. CV itu duplikasi diri, ya kan? Jadi kayak kalau kita habis ikut training, habis ikut ini itu punya pengalaman tambah, ini diupdate. Nah, dari CV kamu duplikat ke sosmed-sosmed tuh. Ya platform-platform untuk pencari kerja misalkan, ya kan? Jobstreet dan teman-temannya. Terus habis itu di LinkedIn gitu-gitu. Jadi jangan sampai kamu ada kemampuan baru, CV nggak diupdate, tapi di LinkedIn ada. Gitu. Atau sebaliknya ini ada, sono nggak ada. Begitu. Jadi ini harus nyambung, iya gitu. Minimal LinkedIn itu harus sama seperti CV. Minimal. Tapi lebih lengkap boleh nggak? Boleh. Gitu. Jangan sampai LinkedIn-mu kurang keisi misalkan, ya kan? Misalkan ada akun LinkedIn-mu yang dimasukin ke CV, terus orang akan coba kepoin tuh, setelah dicek ternyata LinkedIn-nya nggak lebih informatif dari CV. Ngapain kamu masukin LinkedIn misal gitu, ya kan? Gitu. Itu semacam itu. Jadi aku walaupun kamu nanya soal CV, LinkedIn itu berperan banget ya kalau kamu hubungannya terkait dengan kesempatan yang lebih luas, gitu ya, gitu. Nah, oke, gitu. Kalau dari sisi penulisannya ini memang sudah pernah lolos gitu, simpelnya adalah kamu kan sudah punya journey yang kayaknya kan baru-baru aja kan gitu. Baru aja dalam arti aku masih ingat kok cara menggunakan CV ini dengan baik dan benar gitu, ya kan gitu. Nah pertanyaanku adalah begini, kamu akan mencari kerja lagi di sektor atau jabatan yang sama nggak sama yang sekarang? Beda Pak. Oh beda banget ya, atau beda aja? Maksudnya beda banget atau? Kalau yang sekarang kan beda jurusan sama kuliah saya kan, sama jurusan saya. Nah, yang untuk kedepannya saya mau cari yang sesuai sama jurusan saya, Pak. Oh gitu, oke. Nah itu bisa jadi alasan juga tuh gitu, terkait dengan kok kamu kepengen gini kenapa gitu kan, gitu. Ya kamu bisa nyampein itu gitu, bahwa saya sedang mencari kesempatan untuk ke arah sana, tapi nanti bahasana disesuaikan lagi ya gitu. Oke, that's it. Aku cuma pengen nanya itu dulu terkait dengan update dari CV itu. Nah sekarang gini, kan kamu belum mencoba untuk lamar ya pakai CV ini kan, ya kan? Ya. Maksudnya mulai akhir-akhir ini nih, mulai ada keinginan untuk cari yang lebih baik tadi yang bahasa kamu gitu kan? Kan ini belum dilamar gitu. Kamu rencananya mau pakai punya platform apa aja yang kamu jadikan platform pencari kerja? Platformnya yang pertama dari LinkedIn, terus dari website BUMN kayak gitu Pak. Oke. Terus Jobstreet. Kamu kalau kamu kalau yang dulu bukan yang sekarang ya, yang sebelumnya, kamu ngelamar kerja tuh apa ya ibaratnya ya? Ditarget nggak? Kayak aku sehari harus ngirim sekian lamaran gitu.
belum ditarget. Berarti kadang tinggi, kadang rendah dong. Jadi kayak misal misal hari ini aku ngelihat ada lowongan gitu langsung daftar gitu Pak. Jadi nggak ditarget berapa gitu. Nggak dijadwal ya? Iya. Kalau nggak dijadwal gitu, kamu rata-rata pernah paling tinggi sehari ngirim berapa lamaran? Berapa? Udah nyampe 10. Oke. Kalau nggak Ya. Oke. Kalau nggak nyampe 10 berarti plus minus di situ ya? Ya, ya Pak. Oh. Job street paling cuma 5 atau nggak nyampe 10. Oke. Terus dari setiap tahap tadi gitu ya, di pengalamanmu ngelamar yang sebelumnya, paling sering kamu gagalnya di mana? Biasa tergantung Pak. Pertama itu ada yang wawancara, yang pertama itu gagal. Itu pokoknya tahap wawancara gagal udah 4 kali. Oh ya? Gagal di wawancara. Ya. 4 kali. Interview HR apa user? Baru HR. HR. Biasanya dari 4 kali kegagalan itu, kamu pernah nebak-nebak nggak? Ada nggak pertanyaan yang berulang dari HR yang berbeda, tapi kamu nggak yakin waktu jawab? Getar aja gitu. Aku kalau nggak pede kalau ditanya begini gitu, coba diinget deh. Kenapa aku nanya ini? Karena begini, kamu belum coba apply. Ya kan? Kamu belum coba apply. CV-mu belum banyak berubah. Berarti kan dalam tanda kutip, kamu keterima kerja yang sekarang kan ya belum lama ini. Bener nggak? Ya, Berarti ya, kan kamu gagal di interview ini juga ya belum lama ini gitu. Nah, dalam waktu belum lama ini gitu, kamu udah sadar belum? Waktu itu kemungkinan ya kira-kira, kalau kan kita nggak bisa nebak pikiran orang, kita nebak pikiranmu aja gitu ya. Dari 4 yang tadi, gini, kalau cuma sekali gagal di sini nggak masalah. Tapi kalau ada yang berulang, kamu harus curiga. Dan itu adalah hal yang kamu harus prioritaskan untuk belajar, baru optimasi kayak CV dan yang lain gitu. Nah, di interview itu, pertanyaan semacam apa yang mungkin berulang, atau kalau nggak berulang, yang kamu inget aja deh. Yang kamu tuh nggak yakin gitu. Failnya di mana? Ya Pak, sebenarnya ini kayaknya bicara saya kurang lancar gitu waktu diwawancarain. Oh gitu. Kayak misal gini, misal kayak agak gagap gitu loh Pak. Jadi pas ngobrol sama HR-nya kayak kebanyakan kayak gitu mungkin. Kita simulasi satu ya. Aku kasih pertanyaan gitu. Kita simulasi. Oh, gitu. Pertanyaan paling gampang deh gitu. Silahkan perkenalkan diri Anda. Kamu bakal ngomong gimana? Ngomong aja. Terserah. Oh iya. Ya baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Linaria Marokana. Bapak bisa panggil saya Lina. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Elektro. Umur saya 23 tahun. Alasan saya melamar di perusahaan Bapak karena saya ingin ingin berkesempatan ya pokoknya gitu Pak, gagal. Oh ya, nggak apa-apa loh. Justru ini adalah momen belajar, jadi salah-salah di sini nggak apa-apa. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Apa kelemahan kamu? Jadi kelemahan saya kalau berbicara dengan orang masih agak gugup, masih belum lancar, masih banyak gitu Pak. Itu jawaban kamu kalau ditanya interview apa kekurangan kamu? Enggak sih. Ya enggak, ini pura-pura aja di interview gitu ya. Oh, iya. Gitu. Kalau kamu ada interview, apa kekurangan kamu? Kamu jawabnya gimana? Loh, aku ulangin. Yuk. Coba. Jadi saya memiliki kekurangan kalau saya sering lupa menaruh barang Pak. Jadi
Kalau misal lupa, saya harus harus ingat, pokoknya saya sering pelupa orangnya, Pak. Udah gitu jawabannya. Gitu biasa. Ini beneran loh ya. Ini aku ketawa-ketawa bukan lagi bercanda, aku serius. Cuman aku tanya, kalau misalkan beneran kondisinya kamu lagi di interview dan ditanya apa kekurangan kamu, jawabannya bakal begitu doang. Ya enggak, ini enggak ada bersalah. Atau ada revisi nih ketiga nih, boleh nih. Yuk, coba percobaan ketiga. Kau bakal jawab gimana? Kebanyakan saya jawabnya seperti itu, Pak. Oh ya, oke. That's it gitu ya. Jadi PR nomor 1 kamu adalah update dokumen kamu, nanti sambil aku jelasin dikit gitu. Itu yang pertama. Yang nomor 2 PR kamu adalah tonton channelku. Terus buka playlist, 2 playlist utama kamu yang wajib kamu tonton. Playlist pertama, playlist yang namanya membuat CV dengan benar. Biar kamu tahu perbagian CV itu harus kayak gimana gitu. Karena format CV-mu ini buat aku ada bagian-bagian yang nggak relevan, yang mungkin bisa dihapus dan diisi dengan pengalaman kamu yang sudah terupdate gitu. Terus yang nomor 2 adalah kamu kurang latihan untuk ngomong betul di interview itu. Ingat ya, saat kita gagal di satu titik, terus ke titik beda gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau ada satu titik yang kamu beberapa kali gagal, terus akhirnya lolos, titik ini namanya titik potensi kamu gagal lagi gitu. Karena itu yang harus jadi prioritas kamu gitu. Banyak orang yang gagal di interview HR yang diedit CV-nya, gagal di interview user beberapa kali yang diedit CV-nya gitu. Dia nyalahin CV terus. Padahal yang harusnya diperbaiki ini. Jadi prioritas kamu tuh adalah gagal yang paling sering ini apa? Interview HR, ya udah diperbaiki. Nah, habis itu mulai dari bikin CV, optimasi sosial media, itu biar apa? Biar kesempatan kamu ke tahap ini tuh makin banyak gitu, ya kan? Tapi cara ini diperbaiki dulu, karena mau sebanyak apapun yang kesempatan kamu ke tahap ini, kalau ini kamu masih belum bener ya nggak lolos, paham nggak? Gitu. Jadi fokuslah ke sini. Nah, dari cara kamu menjawab barusan gitu ya, kamu cuma butuh referensi aja gitu. Aku nggak tahu nih kemampuan komunikasi kamu secara general untuk ngobrolin hal-hal yang kamu kuasai sektornya gitu. Paling simpel tuh gini, kamu tahu guru sejarah, kontennya belum aku upload kayaknya ya itu. Kamu tahu guru sejarah, kamu pernah punya guru sejarah ya gitu. Guru sejarah itu kira-kira dia hidup di masa Pak Karno gitu nggak? Dia kira-kira nonton pembacaan teks proklamasi nggak? Kira-kira dia waktu ada perang Majapahit, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Kediri, Singosari gitu-gitu, dia kan belum ada di sana kan? Tapi guru sejarah kita itu mampu menceritakan hal-hal yang dia tidak alami sendiri secara lancar, sehingga murid-muridnya itu paham, bener nggak? Gitu. Nah, artinya apa? Bahkan hal yang tidak kamu alami langsung, kalau kamu meluangkan waktu dan metode dengan tepat, bisa kamu ceritakan ulang dengan baik. Nah, kalau di interview ini kan yang ditanya adalah hal-hal yang kamu alamin sendiri kan? Gitu. Bener nggak? Coba kita mikirnya ke sana. Kok bisa ada orang yang secara lancar menceritakan hal-hal yang dia tidak alami secara lancar, tapi ada yang menceritakan sesuatu yang dialami sendiri, ceritanya bingung sendiri. Gitu. Apa kekurangan kamu? Kan kamu yang ngalamin kekurangan kamu. Silahkan perkenalkan diri kamu. Kan kamu yang mengendalikan diri kamu. Kok nggak lancar? Hanya mungkin kurang tepat dalam sisi apa, mungkin kamu belum belajar, ya kan, metodenya atau infonya apa. Gugup itu efeknya, gugup itu bukan penyebab awalnya gitu ya, gugup itu akibat gitu. Jadi orang mengalami sesuatu terus akhirnya gugup gitu. Nah, mengalami sesuatu ini ada yang dalam arti sadar, ada yang bawah sadar gitu. Ada yang karena efek dadakan, ada yang efek masa lalu gitu. Nah, itu nanti di sesi detail aja kayak begitu. Gitu ya. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah latih kemampuan komunikasi kamu. Nggak ada temen, record sendiri aja gitu. Didengerin, liatin gitu. Nggak ada temen lagi, nanti kita praktek gitu. Di Zoom-Zoom selanjutnya. Tapi aku pengen nanti kamu prakteknya udah nonton playlistku. Di playlistku tuh ada pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa ditanyain HR dan user. Gitu.
Tonton waktu kamu punya waktu free, dengerin sampai akhir satu-satu. Makanya sampai akhir tuh satu video tapi sampai akhir ya, biar kamu tahu ini tuh pertanyaan ini maksudnya apa yang boleh dan gak boleh dilakuin, cara jawabnya begini, kalau ada alternatif jawaban lain tuh begini gitu. Kalau udah nggak sengaja keceplosan, beloknya gimana gitu, gitu ya. Jadi nggak ada filler kayak apa itu namanya gitu, nggak ada tuh gitu. Jadi pada saat kita berbicara, kalau kita masih mikir, mungkin temponya agak pelan, mungkin diem sebentar. Jadi apa itu diem gitu terus, nah lanjut gitu. Jadi nggak ada jadi misal gitu. Itu bisa dilatih, ingat ya, itu bisa dilatih gitu, gitu, gitu kan. Aku juga orang Jawa, aku juga ngelatih komunikasi, aku ngelatih logat juga kayak gitu. Kan ketahuan aku orang Jawa gitu. Tapi kan bahasa juga tadi kan, setiap bahasa ada logat penyertanya. Kan nggak mungkin aku ngomong berbahasa Indonesia menggunakan logat Jawa. Kalau misalkan saya berbicara bahasa Indonesia kayak gini gimana? Lucu nggak gitu? Lucu kan gitu. Saya bisa mengeluarkan logat. Tapi kalau ini kan memang harusnya saya menggunakan kata-kata bahasa Jawa gitu. Jadi kalau misalkan logat kamu bisa disesuaikan dengan bahasanya, itu juga bisa dilatih gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, ini semua butuh latihan saja. Caranya gimana nanti aku ajarin. Gitu. Oke. Barangkali dengan kemampuan komunikasi saat interview dengan lebih baik, kamu bisa mendapatkan kesempatan yang sedikit lebih luas gitu kan. Oh, banyak, nggak sedikit deh, lebih luas gitu. Gitu ya ceritanya. Oke. Case kamu ada di situ. Ingat ya, periode kamu bekerja katanya masih baru aja. Berarti momen kamu gagal di interview itu juga baru aja. Berarti momen kamu sukses sampai tahap akhir juga baru aja gitu. Gitu. Namanya juga lagi ikhtiar, lagi berusaha, kita harus perbaiki di semua aspek. Biar apa? Kalau ada interview dadakan, kamu nggak tegang. Gitu. Jangan-jangan, coba bayangin, jangan-jangan 4 interview yang kamu alamin itu nggak dadakan. Misalkan sekarang di info 3 hari lagi baru interview, terus gagal. Apalagi kalau interview dadakan, aku nggak tahu kamu udah pernah belum sering terima interview dadakan. Misalkan kayak baik dengan ibu ini, ya perkenalkan nama saya ini dari perusahaan ini, Bu, boleh minta waktunya 10-15 menit ke depan, saya ingin melakukan screening interview sebentar gitu. Kaget kamu. Atau nanti ada undangan psikotes pagi tuh, ternyata dilanjut interview. Padahal kamu belum persiapan ini itu gitu. Sehingga di sini persiapannya harus lebih matang. Kamu pernah ada kisah sukses di masa lalu, jadikan itu pelajaran untuk optimis ke depan. Kamu juga pernah ada kisah sukses, kisah gagal di masa lalu, jadikan itu sebagai bahan evaluasi perbaikan gitu. Jadi nanti kalau ada panggilan banyak, lancar-lancar aja gitu. Oke? Itu sih dari aku sesi generalnya sih. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku masuk ke CV? Ya, kemarin yang gagal-gagal waktu interview itu juga dadakan juga Pak. Maksudnya dia ngabarin malam ini, besok pagi harus datang. Jadi ya nggak persiapan. Ya. Yang pas mau tidur doang. Oke, jadi namanya interview itu gini. Tahapan karir itu ada suatu tahap yang bisa dipelajari bahkan sebelum kita mengalaminya. Kamu kan bisa belajar psikotes sebelum kamu lolos ke tahap psikotes kan di internet ya, di toko buku contoh soal udah beredar tuh, kan bisa belajar dulu gitu kan. Cek kesehatan, kamu kan nggak perlu harus nunggu seminggu lagi aku cek kesehatan, oke hari ini aku puasa, aku nggak begadang, besok jogging, besok renang, besok tinju, kan nggak gitu ya kan gitu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, persiapan diri kita tuh sampai ujung. Sejak awal. Caranya gimana? Manage waktu kamu. Cara manage-nya gimana? Gitu. Coba aku share screen ya. Udah muncul belum di layar? Kayak layar putih gitu ya. Udah muncul. Ya, udah, kamu punya waktu 24 jam. Ya. Kamu punya waktu untuk tidur. Ini buat tidur. Kamu punya waktu untuk bantu orang tua. Ini bantu orang tua, misalkan. Kamu punya waktu untuk me time. Nonton drakor, galau, nangis-nangis, happy-happy di sini. Jalan sama temen gitu. Terus kamu punya waktu untuk bekerja. Porsi kerja kamu ini berapa jam gitu. Nah, nanti pasti akan ada waktu potensial yang bisa kamu gunakan untuk hal yang produktif gitu kan. Ini berapa jamnya terserah, masing-masing orang beda.
Nah, yang aku pengen bilang adalah, kalau punya waktu begini, kamu bagi jadi dua. Terserah, mau 50-50, mau 30-70, 70-30, gitu. Terserah. Satu porsi kamu gunain untuk lamar kerja. Satu porsi kamu gunain untuk personal development. Ya tadi, belajar interview, belajar psikotes, ikut webinar ini itu, nonton channelku, nonton channel orang, baca buku ini itu, gitu. Ini harus begini, gitu. Gitu. Ya kan? Gitu. Meet gitu. Kalau mau di sini ada aku kurangin buat belajar psikotes. Aku ngelajain soal psikotes. Di sini aku belajar interview. Coba aku ngomong baca gimana sih cara ngomong interview paling gampang? Gampang, cari soal interview yang biasa muncul, jawabannya gimana kan di internet ada tuh tanya jawab gitu. Jadi ada soal dan contoh jawaban. Coba kamu baca aja, cuman kamu nadakan gitu. Misalnya kamu di web tertentu ada ngomong kalau ditanya gini jawabnya gini. Jangan cuma dibaca, dipahami jawabnya gimana. Coba kamu ngomong. Mustahil belajar interview tanpa ngomong. Nanti kecepatan otak kamu tidak bisa diikuti sama mulut. Kalau kamu belajar interview, dipahami cuma dengan, oh begitu caranya. Oke, gitu, nggak bisa. Nanti otak kamu tahu bakal ngomong apa, tapi mulutmu nggak bisa ngikutin karena nggak terlatih. Jadi belibet gitu. Iya Kak, bener Kak. Makanya interview itu belajarnya dengan cara ngomong gitu. Misalnya ada orang, oh, kalau perkenalan diri, jawabnya harus yang begini-begini. Ini contoh kalimatnya. Ada contohnya kan? Coba kamu baca sambil dikasih nada. Gitu. Baik Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya ini. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Sekarang saya memiliki total pengalaman kerja selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebagai ini dan 1 tahun sebagai ini. Dari pengalaman kerja organisasi dan magang saya memiliki pengetahuan terkait dengan bidang ini, yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan software ini. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Beberapa waktu yang lalu, saya memperoleh informasi lowongan pekerjaan di PT ini sebagai ini, dan saya sangat tertarik. Semoga saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini, dan semoga apa yang sudah saya pelajari dari pengalaman profesional saya masa lalu bisa diaplikasikan di perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Contohnya gitu, asal aja ngomong, tapi kamu nggak harus ngomong yang sifatnya ngafalin dulu atau kayak spontan begini. Kamu baca teks aja dulu. Kamu mainin nadanya aja. Gitu. Kan kayak kamu Ya, baca naskah, anggap aja kamu pemain film gitu ya. Kamu disuruh baca naskah dan kamu kayak, kalau nggak kamu belum hafal naskah, pegang aja naskahnya, ya nggak sih? Kayak gitu. Cuma nadain aja ya, dulu. Nadain, habis itu ngomong sendiri gitu. Oh, itu nanti lancar. Serius. Kenapa aku ngomong gini? Aku ngomong gini ke ratusan ribuan, oh nggak tahu udah sampai ribuan belum ya, gitu. Selama 9 tahun terakhir ini, gitu. Gitu. Cukup ya. di repeat gitu terus. Nanti kamu mau kayak mau saya interview sekarang ya udah gitu. Karena kamu udah tertanam di sini, mulut kamu bisa secepat itu mikir yang ngikutin kecepatan otak. Itu hanya butuh latihan. Ingat, aku bukan orang dari bidang psikologi loh. Bidangku tuh fisika. Serius. Oh, Serius. Kamu mau ngomongin elektro ya, kalau rangkaian-rangkaian listrik dasar aku masih bisa gitu. Aku ada kuliah elektromagnetik, aku ada analisis spektrum sinyal analog digital, aku ada gitu. Mau Fourier transform gitu, aku masih ingat gitu-gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi apa namanya? Cuma butuh praktek doang gitu. Gitu. iya, iya. Sama Dasarnya latihan. apa? Iya, kamu harus semangat. Semangatnya itu tadi loh. Guru sejarah aja bisa menceritakan ya gitu detik-detik proklamasi gitu ya. Padahal dia nggak ada di depannya Bapak Soekarno gitu ya. Dia bisa Mm-mm. menceritakan zaman Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum, zaman batu. Padahal dia nggak hidup di zaman itu. Kenapa ya dia bisa ngomongin sejarah Romawi, sejarah Mesir kuno, sejarah sini kuno. Padahal dia nggak hidup di Dan zaman itu, gitu kan? Itu yang jadi ini itu motivasiku pribadi dan aku sharing ke teman-teman. Ada orang yang menceritakan hal yang dia tidak alami secara lancar. Kenapa aku pada saat harus menceritakan yang aku alami sendiri kok nggak lancar? Simpelnya jawabannya adalah ini. Mungkin manajemen waktumu ini belum kamu bagi semacam ini. Waktumu lebih banyak untuk ngabisin apa, padahal harusnya begini. Kalau kamu udah kebentuk pola ini, tinggal lakuin secara rutin. Terlepas dari, wah aku udah belajar interview, pertanyaannya udah rumit. Ternyata Kak, kemarin aku di interview,
nggak jawabannya, keluar. pertanyaannya cuma gampang, ya nggak masalah gitu. Itu anggap aja itu persiapan kamu ke besok lagi. Karena kita nggak tahu kamu bakal pindah kerja lagi apa enggak. Atau mungkin kamu bisa ngajarin minimal satu, dua, atau satu kelas atau berapa orang teman-teman di sekitar kamu gitu. Ya kan, gitu. Iya. Itu Iya, aja Pak. sih. Mulai kebayang nggak? Kamu dari tadi nih lihat-lihat ke atas, aku nggak tahu tuh. Itu lagi mikir cari cicak, takut lampu jatuh atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya gitu ya. Iya, lagi mikir aja. Oh, bagus, bagus gitu. Ya nggak apa-apa sih, menarik sih gitu. Karena intinya itu, aku cuma ngelihatnya kamu cuma kurang persiapan di arah sana. Aku nggak mau terpaku dari masalah CV. CV itu cuma bagian kecil, itu kayak rumah cuma kuncinya doang, ceklek gitu. Gitu. Ya kan? Yang penting komunikasi gitu ya. Maksudnya Semuanya, gaya iya. berbicara. Ya berbicara bisa, nah berbicara jangan cuma didefinisikan sebagai ngomong begini ya. Ya kan? Tapi apa? Berbicara lewat LinkedIn. Jangan-jangan akun LinkedInmu kamu belum personal branding. Jangan-jangan kamu nggak bikin postingan. Kebanyakan ngomong interested, kebanyakan ngomong menarik, kebanyakan up gitu. Amin gitu-gitu. Nge-like gitu, Pak. Suka nge-like sono sini, nge-like loker, nge-like kata-kata mutiara. Itu artinya kamu ya menyibukkan diri jadi penonton. Saat kamu jadi pekerja, kamu lagi seorang profesional, kamu tuh jadi pemain bukan penonton. Saat kamu jadi job seeker, kamu jadi pemain bukan jadi penonton. Gitu. Gitu. Pemain itu artinya apa? Ikut mikir, ikut gini. LinkedIn itu sosial media. Ada unsur sosial, ada unsur media. Banyak orang menggunakan LinkedIn cuma unsur media. Media cari loker sama media ngirim lamaran. Unsur sosialnya mana? Mana? Harusnya tiap hari connect ke orang baru. Misalkan HRD baru. Tiap hari follow HRD baru. Kalau ada yang bikin postingan bagus, coba berani menyampaikan pendapat gitu. Ada yang ngadain webinar gratis, ikut. Ada sesi tanya jawab, tanya gitu. Makin sering kamu komunikasi sama orang dengan media apapun, cetak, tulis, digital, offline, terserah gitu, kemampuan komunikasimu sama aja. Mau kamu diajak ngobrol langsung, lewat telepon, lewat Zoom, Google Meet, mau lewat chat, sama aja. Karena tadi kamu sudah terbiasa. Nah, mungkin dengan meningkatkan itu, personal branding dan komunikasi gitu, akan lebih terbuka kesempatan kamu ke loker-loker khususnya yang sesuai dengan jurusan kamu. Gitu. Ya kan? Gitu. Ya, harus pasti semacam itu dong. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Mungkin sejauh ini kamu lebih sibuk ngelamar, padahal nyari kerja tidak cuma ngelamar, tapi ditemukan, ditawari gitu. Kan? Gitu-gitu aja. Nah, itu yang jadi PR kamu untuk komunikasi. Aku nggak bakal ngomongin banyak di sini karena ini sesi general, bukan sesi detail. Nanti aku jelasin lagi di sesi detail. Sesi general ada lagi nggak pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Udah, semoga ada inspirasi apa gitu ya. Kalau ada Ya, kalau sudah. ada kalau ada yang berguna ya alhamdulillah. Kalau ada yang nggak berguna berarti nanti kita ngobrol lagi. Oke, sesi general udah cukup. Kita masuk ke yang detail ya. Ya, iya, Pak.